Di awal cerita, diperdengarkan prolog dari seorang pria bernama Eric Lemarque. Ia menceritakan kisah hidupnya yang tak kenal menyerah. Sedari kecil, ia suka bermain ski. Meskipun berkali-kali terjatuh dan membuatnya cedera, ia tetap bangkit dan mampu menaklukkan segala halang rintang yang menghadang. Tapi, ada satu hal yang tak bisa ia kalahkan, yaitu meninggalkan candu pada narkoba jenis kokain. Eric yang sedang akan bersiap-siap untuk bermain snowboard, tak sengaja ia mengingat kejadian waktu lalu. Ketika dalam pengaruh obat, ia nekat mengendarai mobil dengan ugal-ugalan hingga membuatnya celaka dan juga membuat ibunya khawatir. Eric juga telah menghancurkan mimpinya sendiri sebagai atlet hoki profesional karena kecanduan narkoba. Setelah mengingat hal tersebut, Eric pun merasa sedikit galau dan lalu ia kembali menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Namun sialnya, pintu rumahnya malah tertutup dan ia terkunci dari luar. Dengan terpaksa ia mendobrak pintu tersebut, namun dari situ ia mengalami luka di bagian kakinya. Setelah selesai menyiapkan perlengkapannya, ia pun keluar untuk mencegat bis yang akan berangkat menuju ke tempat ski. Tapi sialnya, ia terlambat dan terpaksa harus berjalan kaki. Untung saja ada sebuah mobil yang lewat di sana. Dengan baik hati, pemilik mobil bernama Sarah itu menawarkan tumpangan pada Eric. Sebelum ia naik mobil, ia sempat memasukkan salju ke mulutnya untuk minum. Namun Sarah menyuruhnya untuk membuang salju itu, karena sebenarnya salju dapat membuat lebih cepat dehidrasi dan dapat menurunkan suhu tubuh yang mengakibatkan sakit hipotermia. Singkat waktu, Eric pun sampai di tempat tujuan dan bergegas untuk menaiki gondola menuju trek seluncuran. Di sana ia kembali menelan pil kokain untuk memberikan sensasi ketenangan yang sangat luar biasa. Setelah dirasa tenang, kemudian ia memulai skinya sambil mendengarkan radio yang ia bawa. Eric yang sudah berpengalaman sangat mahir melakukan snowboard. Setiap ia sampai bawah, ia selalu kembali ke atas, kemudian turun lagi, begitu seterusnya hingga cuaca mulai gelap. Saat berada di gondola, ia sempat menelpon ibunya. Namun tidak ada jawaban. Lalu ia berpesan bahwa ia sedang main seluncuran salju di gunung dan ia akan pergi sementara. Di ruang operator, para petugas segera menutup tempat selancar lebih awal karena akan terjadi badai salju. Eric yang merasa belum puas bermain snowboard kembali ke jalur seluncuran. Tak sengaja ia melihat papan peringatan yang tidak boleh dilalui oleh peselancar. Namun karena penasaran, ia pun pergi menuju ke tempat terlarang itu. Semuanya berjalan lancar, hingga tiba-tiba jalan yang ia lewati sudah tidak menurun lagi. Dan tentunya hal itu membuat papan seluncurnya berhenti. Ia pun mulai berjalan menyusuri salju yang tebal hingga tibalah ia di depan tebing yang curam. Ia mencoba membuka ponselnya dan ternyata tidak ada sinyal sedikit pun. Dengan terpaksa, ia harus berjalan kaki menyusuri salju itu kembali. Eric yang mulai kedinginan singgah sebentar di bawah pohon untuk menyalakan api dengan 3 korek yang tersisa. Ia berusaha menyalakan tumpukan kayu, namun ia gagal melakukan hal itu. Dan saat dalam lamunan, tiba-tiba ia teringat pesan ayahnya dulu, agar tetap berdiri dan jangan menyerah atas segala rintangan. Akhirnya, Eric melanjutkan perjalanannya. Hampir saja ia jatuh ke dalam jurang karena ia kurang fokus. Saat ia kembali berjalan kaki, tiba-tiba ia bertemu dengan 2 serigala yang sepertinya sedang mencari makanan. Dengan papan skinya, Eric pun lalu mengusir serigala-serigala itu. Eric yang merasa sedang terancam, akhirnya ia mulai menggali lubang untuk bersembunyi. Ia berada di lubang itu hingga matahari terbit. Ketika ia tidur, ia kembali mengingat masalahnya. Terlihat kedua orang tua Eric bertengkar hebat karena masalah masa depan Eric dan akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan ibunya. Dan Eric pun sedih karena ayahnya meninggalkannya. Di hari kedua ini, Eric masih tidak mendapatkan sinyal dan ia kembali mengkonsumsi pil kokain. Setelah dirasa sudah cukup tenang, ia pun melanjutkan perjalanannya lagi dengan papan skinya. Hingga ia berhenti di suatu tempat. Saat istirahat sejenak, tiba-tiba ia terjerumus ke dalam danau yang membeku.
Obatnya sempat jatuh, namun ia berhasil mengambilnya. Setelah susah payah untuk keluar, akhirnya ia berhasil kembali naik ke permukaan. Ia pun segera pergi dari danau itu dan mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya yang basah kuyup. Ia melepas semua pakaiannya untuk dijemur. Erik melihat temperatur suhu yang menunjukkan minus 20 derajat. Dan lama-lama suhu tersebut semakin menurun. Erik yang sedari tadi memegang kantong obatnya akhirnya membuangnya karena ia membutuhkan air. Setelah ia membuang semua obatnya, ia segera mengisinya dengan salju agar mencair untuk ia minum. Sementara itu, ibu Erik terlihat cemas setelah mendengarkan pesan dari anaknya kemarin. Karena suhu semakin dingin, Erik pun mulai stres dan marah-marah. Tak sengaja nan jauh di sana ia melihat gedung operator di puncak gunung. Erik pun kembali bersemangat untuk bertahan hidup, karena rupanya harapan itu masih ada. Kemudian ia beristirahat di sela-sela bebatuan. Di hari ketiga, Erik masih belum mendapatkan sinyal ponsel dan sinyal radio. Dan di hari ini juga, Erik sudah tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Dengan sisa tenaganya, ia kembali menyusuri hutan bersalju. Saat pandangannya mulai kabur, ia merasakan sakit yang amat sangat luar biasa hingga membuatnya muntah-muntah. Namun ia tetap bangkit dan berusaha berjalan lagi. Hingga hari mulai gelap, ia mendirikan tempat berlindung kecil. Ia juga meminum air dari salju yang ia cairkan sebelumnya. Dan ia pun ketiduran sambil kedinginan. Di hari keempat ini, Erik merasakan ada yang tidak beres dengan kakinya. Ternyata luka kecil yang pernah ia dapat waktu itu kini menjadi semakin parah dan telah menyebabkan infeksi. Erik yang telah semakin dekat ke tempat tujuan, ternyata di atas sana tidak ada apa-apa. Tidak ada gondola, bahkan gedung operator juga tidak ada. Dan tentu hal itu membuat semakin frustasi. Yang ternyata apa yang telah Erik lihat di malam kemarin itu semua hanyalah sebuah ilusi. Akan tetapi ia tetap tidak menyerah dan melanjutkan perjalanan kembali sampai hari menjelang gelap. Erik beristirahat di bawah ranting yang lebat sambil memeriksa HP, namun sialnya baterainya telah lowbat. Ibu Erik yang khawatir kembali menelpon anaknya, namun tak ada jawaban. Ibunya pun meninggalkan pesan agar Erik menelponnya. Di hari kelima, Erik kembali berjalan menyusuri hutan es. Namun ia semakin kesulitan berjalan karena kakinya yang terluka hingga tenaga yang semakin berkurang. Ia beristirahat di atas batang pohon yang tumbang. Saat ia membuka kakinya, nampak kakinya sudah menghitam karena radang dingin. Walau ragu-ragu, ia tetap mencoba membuka kaos kaki yang telah menempel dengan lukanya. Dan rasa sakit karena robekan kulit semakin menjadi-jadi. Dengan keterpaksaan yang sangat, Erik memakan bekas koreng dari lukanya dan menyimpan sisanya. Ia kembali bernostalgia saat menghancurkan piagam skinya hingga memarahi ibunya. Dan sekarang ia menyesal. Erik mencoba membuka radio kembali, berharap ia mendapatkan sinyal. Namun ternyata masih saja ia tidak mendapatkan sinyal. Di hari berikutnya, ibunya yang khawatir tiba di pondok tempat Erik tinggal, lalu mengecek sekelilingnya. Ibunya lalu pergi ke gedung operator ski untuk melaporkan bahwa Erik sudah 7 hari tidak ada kabar. Sarah yang mengingatnya segera melakukan pencarian saat itu juga. Sarah berusaha mencari Erik dengan helikopter mengelilingi pegunungan tersebut sambil memantau sinyal radio. Erik yang mendengar suara helikopter, ia segera menuju ke tempat terbuka. Namun tampaknya mereka tidak melihatnya. Erik masih tetap berusaha berteriak sambil menjangkaukan radio yang ia bawa. Akan tetapi usaha itu tetap sia-sia. Karena cuaca sudah tidak memungkinkan untuk dilakukannya pencarian, Sarah dan temannya pun menyudahi pencarian pada hari itu. Di hari ke-8, Erik yang kelaparan kembali memakan bekas koreng pada kakinya. Dengan tenaga seadanya, ia pun melanjutkan pendakiannya menuju puncak gunung dengan harapan ia akan mendapatkan sinyal yang lebih baik. Sarah yang akan kembali melakukan pencarian memutuskan untuk merubah data pencarian dari yang awalnya mencari orang hilang, sekarang berstatus mencari mayat hilang. Karena ia yakin tidak akan ada orang yang sanggup bertahan hidup selama itu tanpa makan dan minum dalam suhu yang dingin juga. Erik masih mencoba mendaki dengan tenaga yang tersisa. Ia semakin lemah, luka kakinya semakin menyakitkan, luka pipinya semakin nampak. Namun ia masih terus berjuang untuk sampai ke puncak.
Bahkan dengan merayap pun masih ia lakukan. Saat sudah sampai ia segera mencari sinyal, dan sialnya baterai radionya tinggal 5% saja dan semakin menipis. Erik yang sudah putus asa, ia pun merekam kata-kata terakhirnya. "Hai ibu, ini aku. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi kurasa aku tak punya waktu lagi. Aku minta maaf atas segala yang pernah kuperbuat. Ternyata aku sendiri adalah seorang pengecut. Aku mencintaimu ibu." Dan Erik pun pingsan. Di kantor, Sarah memberitahu ibu Erik bahwa pencarian hari ini dihentikan karena tidak membuahkan hasil. Namun satu keajaiban tiba-tiba terjadi. Di kantor terdeteksi sinyal radio dari puncak Gunung Widow. Dengan segera Sarah dan tim SAR menuju Gunung Widow di mana tempat Erik berada. Dan benar saja, Sarah melihat ada seorang pria terkapar terbaring lemah tak berdaya. Lalu dengan segera Erik pun dievakuasi dari sana. Setibanya di kantor, ibunya merasa lega dan bahagia saat melihat anaknya masih hidup. Dan inilah sosok Erik Lemarque yang asli. Ia sedang menyemangati anak-anak di ruang tim hoki. Kedua kakinya sudah diamputasi karena terkena infeksi yang cukup parah. Meski banyak yang bilang ia tak akan main ski salju lagi, setahun setelah kakinya diamputasi, Erik kembali berselancar lagi dan sekarang ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Ia tinggal di California Selatan dan pekerjaannya saat ini seorang motivator dan juga seorang pengusaha. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton filmnya sampai habis. Sampai jumpa di film-film seru lainnya ya. Bye.